Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi pendidikan Islam dalam surat Luqman ayat 11-15. Anggota kelompok 10, Afita Setianingsih, Yuni Anggraini, Munawara Nurliza, Siti Inayatul Muharramah, dan Umi Farihatus Sa'diyah. 1. Kajian leksikon atau linguistik. Surat Luqman ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladina min dunih balid dhalimuna fi dhalalin mubin. Artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya, orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Hada khalqullah, inilah ciptaan Allah. Maksudnya, makhluk yang Dia ciptakan. Mada khalaqal ladina min dunihi, artinya apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan di bawah Allah. Maksudnya, selain Allah, yakni sembahan-sembahanmu, sehingga kamu menyekutukan Allah. Kata ma ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, sedangkan kata da yang mengandung arti aladi yang bersama silah atau kalimat sambungnya adalah khobar mubtada atau predikat dari subjek, sementara kata aruni tidak beramal sebagaimana biasa. Ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kata al-hikmah berasal dari kata hakamah atau kendali. Anishkurlillah menggunakan bentuk mundhari atau kata kerja yang menunjuk pada kata yaskur atau kesyukuran. Kata Ghaniyun Maha Kaya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah Maha Ghani berarti Allah itu tidak mempunyai hubungan dengan selainnya. Kata Hamid atau Maha Terpuji terambil dari huruf ha, mim, dan dal. Maknanya adalah terpuji. Ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kata ya'izuhu yang merupakan fi'il mudhari dari kata wa'azo. Kata wa'azo berasal dari huruf wawu, ain, dan do, yang artinya memberikan peringatan dengan baik yang dapat menggugah dan melunakkan hati. Ayat 14. Wa wasfainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Berfokus pada kata wahnan yang berarti kelemahan atau kerapuhan. Maksudnya yaitu kemampuan seorang ibu yang memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata jahadaka diambil dari kata jahada, yakni kemampuan.
yang menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh. Kalau upaya sungguh-sungguh dilarang, maka dalam bentuk ancaman atau sekedar imbauan atau peringatan. 2. Kajian aiditis. A. Kajian konfirmatif. Dalam hadis Bukhari yang berbunyi, bukankah kezaliman seperti yang kalian sangkakan? Tidakkah kalian pernah mendengar nasihat Luqman pada anaknya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis riwayat Bukhari 3360. Keterkaitan hadis tersebut dengan surat Luqman ayat 11-15, pendidikan Islam dapat membentuk karakter anak sehingga mencerminkan kepribadian yang baik tanpa menyekutukan Tuhannya. Pendidikan yang tepat akan menghasilkan juga proses pendidikan yang optimal. Ayat 11-15 mengandung nilai-nilai pendidikan dan metode. Metodenya yaitu keteladanan, perintah dan larangan, hadiah, nasihat yang menyentuh, dan cerita. B. Analisis realitas historis. Ayat 11-15 membahas tentang salah satu figur yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Menurut beberapa musafir, Luqman Al-Hakim adalah orang yang bijaksana. Luqman Al-Hakim itu seorang nabi yang diberikan oleh Allah hikmah. Namun, gambaran lebih detail mengenai Luqman berasal dari suatu negeri dari Afrika dan berprofesi sebagai tukang kayu. Dinamakan surat Luqman karena surat ini mengandung beberapa wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Namun, menurut Wahab Zuhaili, ayat 14 dan 15 turun sehubungan dengan kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Kasus Sa'ad ini, ibunya mengancam dengan mogok makan jika Sa'ad masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian Sa'ad menemui Rasulullah dan Rasulullah membaca ayat 14-15 dan kemudian Sa'ad menemui ibunya dan berkata, jikalau bunda memiliki 70 nyawa dan bunda keluarkan satu persatu, saya tidak akan keluar dari Islam. Jika bunda mogok makan hingga meninggal dunia, silahkan, dan jika bunda ingin makan, ya silahkan. Dengan ungkapan Sa'ad yang lembut tapi tegas, ibunya pun tidak meneruskan aksinya. Kisah Luqman ini dapat dijadikan referensi dalam memberikan pendidikan kepada anak dengan ajaran Islam. C. Analisis ragam bahasa. Isa As-Saqafi membaca wahnan ala wahnin dengan kata wahanan ala wahani, yakni dengan kedua huruf ha berharokat fathah. Qiraah ini juga diriwayatkan dari Abu Amr. Keduanya bermakna sama. Kata tersebut diambil dari wahana yahinu, wahuna yauhanu, wahina yahinu. Kata wahana berada pada posisi nasab karena berfungsi sebagai masdar. Menurut An-Nuhas, kata tersebut berfungsi sebagai maf'ul kedua dengan menghilangkan huruf jar. Jumhur ulama membaca wafisoluhu, sedangkan Hasan dan Yakub membaca dengan lafal wafasluhu. D. Analisis generalisasi akidah. Pendidikan akidah meliputi pengesaan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mensyukuri segala nikmatnya. Itulah akidah tauhid, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Akhlak. Sejalan dengan membentuk dasar keyakinan atau keimanan, maka diperlukan juga usaha untuk membentuk akhlak yang mulia. Tuntunan akhlak mengajarkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua yang menjadi perantara kelahiran anak di dunia. Yang ketiga, kritik praksis atau hikmah. 1. Tidak mempersekutukan Allah. 2. Selalu bersyukur kepada Allah. Dan ketiga, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi, kesimpulannya adalah materi pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Pendidikan dengan cara yang tepat akan menghasilkan proses pendidikan yang optimal. Kajian di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Luqman ayat 11-15, terdapat materi-materi pendidikan yang tergambar dalam nasihat Luqman, yaitu perintah untuk bersyukur, larangan mempersekutukan Allah, dan pengajaran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak mematuhi orang tua apabila mereka mengajak kepada kekufuran.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.